Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Nugroho, NPM 18103060045 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar ingin memaparkan presentasi mengenai proposal penelitian dan pengembangan. Judul yang saya ambil adalah Pengembangan LKS berbasis Etnomatematika Budaya Magelang dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah menengah pertama. Proposal ini ditulis oleh saya sendiri dari Program Studi Pendidikan Matematika. Untuk yang pertama, kita akan menuju ke latar belakang masalah dan rumusan masalah. Di sini saya mengambil poin yang pertama adalah pendidikan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga pengembangan bahan ajar, kemudian keempat etnomatematika, kelima hasil PISA 2015 dan 2018, kemudian pemecahan masalah. Pendidikan adalah salah satu jalan dalam mencerdaskan bangsa. Menurut Algin tahun 2020 mengungkapkan bahwa pendidikan penting untuk pembangunan sosial dan perekonomian bangsa. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka kualitas sumber daya manusia yang ada pun juga akan semakin baik. Hal ini akan membuat sebuah negara menjadi lebih maju karena didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus. Pentingnya pendidikan membuat pemerintah dan pendidik terus berpikir keras mengenai bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan lebih baik dan benar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkup belajar. Seperti yang dituliskan Pane pada tahun 2017, proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang sadar akan tujuan dan berakar dari guru, kegiatan belajar secara pedagogis pada siswa, serta berproses secara sistematis melalui tahap perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru terus-menerus berubah seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 19 dan 20 menyebutkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Pernyataan berikutnya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pembelajaran atau RPP. Pengembangan dalam pembelajaran juga dapat berupa pengembangan bahan ajar. Bahan ajar tersebut nantinya diharapkan dapat membawa pengaruh yang progresif bagi siswa maupun guru. Pengembangan bahan ajar harus mengacu pada kompetensi lulusan yang akan dicapai seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 meliputi 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi lulusan ini adalah agar bahan ajar tersebut dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengembangan bahan ajar sudah dilakukan oleh banyak guru maupun dalam penelitian, tidak terkecuali pengembangan lembar kegiatan siswa atau lembar kerja siswa atau yang biasa kita singkat dengan AKS. Selanjutnya dalam matematika terdapat istilah etnomatematika. Menurut Girdes tahun 94, etnomatematika adalah matematika yang diperhatikan di antara budaya yang dapat diidentifikasi kelompok, seperti masalah kebangsaan, kelompok buruh, anak-anak tertentu, kelompok usia, kelas profesional, dan sebagainya. Etnomatematika menjadi salah satu tren pada masa ini, terlebih dengan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa.
Dalam hal ini berupa penyertaan budaya-budaya dalam pembelajaran yang ada. Dalam bidang matematika, hal ini juga dinamakan dengan etnomatematika. Pada siswa sekolah menengah pertama, itu adalah siswa yang pada umumnya berada pada rentang usia 12 sampai dengan 15 tahun. Pada usia 15 ini terdapat sebuah tes yang dilakukan dalam taraf internasional. Hasil studi Program for International Student Assessment atau biasa disingkat PISA tahun 2018 yang membandingkan kemampuan matematika, membaca, kinerja sains di setiap anak di 79 negara. Untuk kategori kemampuan matematika, Indonesia berada pada peringkat 73. Untuk kategori membaca, Indonesia berada di peringkat 74. Dan untuk kategori kinerja sains, Indonesia berada di peringkat 71. Nah, berdasarkan pada hasil PISA 2018, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan laporan PISA tahun 2015, seperti yang disampaikan Thohir pada tahun 2019. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Kita fokus terhadap kategori matematika. Pada tahun 2015, skor PISA-nya adalah 386. Pada tahun 2018, skornya adalah 379. Di sini terjadi penurunan. Hasil PISA ini menandakan bahwa masih perlunya usaha yang kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan mutu siswa dan pendidikan. Salah satu yang perlu ditingkatkan dari siswa adalah kemampuan pemecahan masalah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar siswa menyelesaikan soal dengan hafalan rumusnya. Siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal yang berbeda dari contoh soal yang diberikan guru. Sebagian besar siswanya menghafalkan rumusnya tanpa memahami proses mendapatkan rumus tersebut. Mereka sulit menyusun rencana untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan menggunakan informasi yang diketahui. Selain itu, jika diberikan soal cerita dengan data-data pengecoh, sebagian besar siswa terkecoh dan menganggap bahwa semua data yang diberikan pada soal harus digunakan untuk menemukan solusi. Yang beberapa penjabaran yang saya sampaikan di atas, saya bermaksud mengembangkan LKS berbasis etnomatematika. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini sesuai dengan acuan atau tujuan dari kurikulum 2013. LKS ini akan dikembangkan dengan budaya Magelang. Dengan demikian, judul yang akan saya usung adalah pengembangan LKS berbasis etnomatematika budaya Magelang dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa sekolah menengah pertama. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kevalitan pengembangan LKS berbasis etnomatematika dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Magelang. Yang kedua adalah bagaimana kepraktisan pengembangan LKS berbasis etnomatematika dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Magelang. Yang ketiga adalah bagaimana keefektifan pengembangan LKS berbasis etnomatematika dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Magelang. Nah, model RNI yang saya pilih adalah model EDI, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Pada analisis, saya melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Saya lanjutkan. Nah, analisis kebutuhannya saya lakukan dengan mengawalinya dengan menganalisis keadaan bahan ajar sebagai informasi utama dalam pembelajaran, ketersediaan bahan ajarnya juga. Nah, pada tahap ini
akan ditentukan bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk membantu peserta didik belajar. Selanjutnya adalah analisis kurikulum. Saya akan melihat sekolah tujuan saya serta siswa tujuan saya menggunakan kurikulum apa. Kemudian peneliti mengkaji kompetensi dasar untuk merumuskan indikator-indikator pencapaian kompetensi. Kemudian analisis karakter peserta didik dilakukan dengan melihat sikap dari peserta didik agar pengembangannya sesuai dengan karakter peserta didik. Tahap yang kedua adalah desain. Di sini saya akan melakukan perancangan LKS sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, tentunya dengan pendekatan etnomatematika dan pendekatan saintifik untuk LKS-nya. Instrumen ini disusun dengan memperhatikan aspek penilaian LKS, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, kelayakan kegrafikaan, dan kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya, instrumen yang sudah disusun nantinya akan divalidasi untuk mendapatkan instrumen yang valid. Kemudian adalah tahap development atau pengembangan. LKS ini akan divalidasi oleh ahli dan guru. Saya mempunyai sasaran, validatornya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Matematika serta dari guru yang guru sekolah sasaran saya. Nantinya setelah divalidasi, apabila terdapat revisi, nantinya akan direvisi dan kemudian akan dikembangkan sesuai dengan standar yang ada dan saran dari validator. Kemudian adalah implementation. Implementasi ini dilakukan secara terbatas pada sekolah yang ditunjuk sebagai tempat penelitian. Ada tahap-tahapnya. Yang pertama, guru kelas melakukan pembelajaran dengan bantuan LKS yang sudah dikembangkan. Kemudian dilakukan tes sebanyak 3 kali. Kemudian ada angket respon kepada guru dan siswa. Kemudian ada penyebaran angket dan tes belajar siswa. Selanjutnya, maksud saya setelah itu ada analisis data. Kemudian pada tahap evaluasi, di sini ada revisi LKS sesuai dengan apa yang disarankan setelah dipraktekkan juga. Dan ini nantinya akan dapat menghasilkan luaran untuk digunakan di lingkup yang lebih luas. Di sini ada pembahasan produknya. Di lembar kerja siswa, desain yang saya usung adalah seperti ini. Kita melihat bangun ruang sisi datar. Setelah saya menelusuri, tidak banyak budaya-budaya Magelang yang mempunyai unsur bangun ruang sisi datar. Saya mengambil hal-hal kecil untuk dijadikan materi dalam LKS kali ini. Kemudian selanjutnya materi yang saya ambil seperti ini. Sebagai contoh, saya mengambil wajik. Wajik ini juga termasuk makanan khas Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, budaya tidak terbatas pada tarian atau pakaian, rumah adat, tapi juga makanan khas atau hal-hal detail yang ada di kota tersebut atau di daerah tersebut. Ini kita jadikan wajik sebagai contoh dari potongan wajik sebagai contoh dari bentuk kubus dan balok. Nah, selanjutnya ini juga ada getuk trio yang merupakan makanan khas Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Kemudian saya lanjutkan sebagai contoh soalnya.
Nah, ini juga menyisipkan batu bata sebagai kerajinan dari daerah Magelang. Kita masukkan ke contoh soalnya. Nah, selanjutnya, ini contoh lain untuk volume kubus dan balok. Saya mengambil dinding dari Candi Borobudur, di mana dinding tersebut berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Saya masukkan ke kegiatan di LKS ini. Selanjutnya, seperti itu untuk LKS yang pertama. LKS kedua tidak banyak perbedaan, dan kendala saya dalam pembuatan LKS ini adalah menemukan banyak atau budaya-budaya yang ada di Kota Magelang ini yang dapat diaplikasikan sebagai bangun ruang sisi datar. Ini adalah bukti lembar validasi ahli materi untuk LKS 1 dan 2. Di sini dituliskan bahwa saran dan komentarnya belum ada feedback materi dari LKS yang saya buat. Perlu dibuat rangkuman materi pada penutup. Nah, cakupan materi juga diperlukan. Kesimpulannya adalah LKS yang saya buat dari validator menyatakan bahwa layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam penyampaian saya sadar bahwa banyak kekurangan, serta produk dan proposal saya mungkin ternyata juga banyak kekurangan, dan atas semua keterbatasan saya, ini adalah hasil maksimal saya untuk saat ini. Terima kasih untuk Ibu Aprilia yang sudah menjadi dosen pembimbing serta dosen mata kuliah. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.